Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Setiawan, NRP 08202443 dari kelas TP5B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis permasalahan trust 3 dimensi dengan Salome, Kalkulik, dan Paraview. Next. Untuk deskripsi soalnya adalah trust adalah struktur yang tersusun dari batang yang terhubung dengan pin. Trust dapat menahan gaya, namun tidak dapat menahan momen. Pada kasus ini, terdapat sebuah tangki oli darurat atau emergency loop oil tank yang digunakan untuk mensuplai oil ke poros turbin uap. Kemudian diletakkan pada ketinggian dengan ditopang struktur trust seperti pada gambar di bawah ini. Next. Kemudian sebuah tangki oli darurat atau emergency loop oil tank yang digunakan untuk mensuplai oli ke poros turbin uap diletakkan pada ketinggian dengan ditopang struktur truss seperti pada gambar di bawah. Tangki memiliki volume VV liter dan oil memiliki massa jenis 900 kg kubik, sedangkan pada tangki kosong adalah 500 kg. Truss tersebut dari baja profil dengan modulus elastisitas E sama dengan 210 Yellow Stress Oil dengan 420 MPa. Luas penampang A sama dengan PP kuadrat. Kemudian panjang LL N dan gravitasinya adalah 9,81 meter per sekon. Jika diasumsikan bahwa keempat titik nodal di puncak truss menerima beban yang sama dari tangki, tentukan yang pertama ada gaya reaksi di tumpuan, kedua displacement di setiap titik nodal, ketiga tegangan di setiap elemen, kemudian yang keempat apakah material mengalami kegagalan. Jelaskan. Yang pertama, sifat material dan dimensi batang. Material dari elemen tersebut adalah steel atau baja dengan nilai modulus elastisitas sebesar 210 kPa. Variat strength-nya sebesar 420 MPa. Struktur tersebut memiliki nilai L atau lebar dan tinggi sebesar 2,9 meter dan memiliki nilai luas penampang sebesar 2,1 kali 10 min 4 m kuadrat. Kemudian ini dimensi modelnya, kemudian hasil meshing. Next, ini hasilnya visualisasi dengan Paraview. Ada gaya reaksi. Kemudian ini hasilnya. Kemudian berdasarkan data force di atas, gaya reaksi dan pada tumpuan yang merupakan fixaper berada pada titik nodal 1, 3, 5, dan 7. Hasil yang diperoleh sebesar 43753,3 N yang bernilai positif karena sesuai dengan arah gaya yang diberikan merupakan ke arah bawah, yang dinilaikan menjadi negatif. Gaya aksi yang diberikan juga tertulis pada hasil dan dari file simulasi. Titik nodal 25, 26, 27, dan 28 merupakan titik gaya aksi yang diberikan dengan nilai gaya aksi sebesar min 43753,3 N dengan nilai negatif dikarenakan arah gaya dari beban arah bawah. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil simulasi nilai dari gaya aksi dan gaya reaksi adalah sama dikarenakan oleh nilai beban yang sama memungkinkan dibagi 4 titik nodal secara merata. Maka dari itu nilai gaya reaksinya sama. Perbedaan antara gaya aksi dan gaya reaksi adalah pada bagian arah yang disimpulkan ke arah atas positif dan ke arah bawah negatif. Next. Kemudian gambar dari displacement-nya. Next. Penjelasan dari displacement. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai pergeseran atau displacement dari truss yang dimodelkan dengan warna kontur merah memiliki nilai terbesar dan warna biru merupakan nilai terkecil. Pada bagian atas yang merupakan tempat atau titik yang menjadi distribusi pembebanan dari tangki digambarkan dengan warna yang berwarna merah, karena dalam hal ini daerah tersebut adalah titik di mana menempuh beban secara merata dari 4 titik. Dalam salah satu titik penyangga mempunyai nilai pergeseran terbesar dikarenakan titik pada bagian penyangga yang menjadi rangka tambahan dalam model truss. Titik tersebut memiliki nilai displacement yang besar.
juga karena dipengaruhi dari distribusi bahaya pada titik yang menumpu beban secara langsung. Pada bagian tengah ini nilai displacement lebih kecil dengan titik bagian yang atas. Hal ini dikarenakan gaya aksi sudah berkurang pada bagian bawahnya. Gaya ini dibagi dengan rangka-rangka yang sudah dibuatkan dalam model truss. Hal ini juga terlihat pada bagian terbawah dari model truss. Bagian bawah merupakan bagian nilai displacement terkecil. Gaya yang diberikan semakin tereduksi dan bagian bawah tidak memberi dampak sangat besar terhadap nilai displacement dari model truss. Dari hasil yang dilihat dari simulasi titik pada rangka model truss, dapat disimpulkan bahwa semakin ke bawah bagian dari model truss atau semakin jauh dari titik-titik beban dari nilai displacement semakin mengecil. Next. Kemudian ini adalah gambar dari tekanan normal. Next. Penjelasan dari tekanan normal. Gambar di atas merupakan hasil visualisasi dari tekanan normal yang bekerja pada model truss. Penggambaran hasil nilai dari tekanan normal yang bekerja divisualisasikan dari kontur warna biru dengan nilai terkecil dan warna merah merupakan nilai terbesar. Hasil dari simulasi didapat pada truss yang menyangga secara tegak lurus atau truss yang tegak dengan titik support memiliki gaya tegangan yang tinggi dengan nilai sebesar 19 MPa. Pada bagian rangka truss yang menyilang pada tengah persegi dari model truss, titik ataslah yang mendapatkan gaya tegangan yang lebih besar dibandingkan dengan titik yang berada di bawah. Hal ini dikarenakan dua titik tersebut merupakan titik-titik yang lebih dekat dengan titik beban. Pada titik beban digambarkan bahwa warna tegangan normal sesuai dengan gaya aksi yang diberikan. Titik satu bawah dalam model truss tidak mendapat gaya tegangan normal yang besar. Dalam hal ini, gaya tegangan mengarah pada truss utama sebanyak 4 buah yang berdiri tegak. Next. Kemudian dapat disimpulkan bahwa 4 bagian utama yang tegak lurus dengan titik beban akan mengalami gaya yang lebih besar dibandingkan dengan elemen yang bersilangan. Titik yang berdasarkan dengan 4 elemen utama yang tegak akan lebih besar gayanya dibandingkan dengan titik yang terhubung dengan elemen yang horizontal. Gaya tegangan normal akan terbagi menyeluruh dalam setiap titik dengan pembagian yang merata dengan yield stress sebesar 420 MPa. Apakah material dari elemen dapat mengalami kegagalan? Material mempunyai kemungkinan sangat kecil mengalami kegagalan karena gaya tegangan yang bekerja pada model truss tersebut adalah 18 MPa yang ada pada 4 elemen utama yang berdiri tegak dan tegak lurus dengan distribusi gaya aksi. Next. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.